Kata-kata yang sangat bombastis yang Anda baca pada thumbnail video ini diucapkan oleh Amin Rais ya guys. Seorang tokoh nasional yang merupakan mantan ketua MPR RI dan juga pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN yang saat ini sudah agak sepuh ya guys. Anda sudah pernah nonton channel Amin Rais belum guys? Channel yang didirikan sejak tahun 2018 itu akhir-akhir ini isinya hanya menyerang Presiden Jokowi secara vulgar. Yang diserang kebanyakan bukan kebijakan Jokowi, tetapi lebih kepada diri Jokowinya sendiri secara personal. Kita saksikan beberapa video berikut ini guys yang diambil dari channel Amin Rais. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, ya, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperkuda rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat, ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot, ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini, ya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya hormati, ini Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi money, abundance of sex, luxury, and fame adalah 4 pusaran pokok dalam hidupnya. Di sini Al-Quran menggambarkan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Saya bacakan di surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Banyak diungkap oleh banyak kalangan bahwa Joko Widodo ini nama aslinya adalah Mulyanto. Tapi si Mulyanto kecil ini sakit-sakitan sehingga harus ganti nama menjadi Joko Widodo. Nah, mungkin nama Joko Widodo ini sekarang perlu diganti lagi karena sekalipun fisiknya relatif sehat, tapi jiwanya yang sekarang sedang sakit-sakitan. Jadi Joko Widodo sekarang makin bingung, resah, galau, gelisah tentang nasib dia dan keluarganya pasca 20 Oktober nanti. Saudaraku, proyek megalomaniaknya Jokowi yang namanya IKN itu pasti mangkrak-krak. Kalau akan diteruskan pembangunan IKN itu, tentu akan jadi dagelan ala Mukidi. Sering kita lihat kalau orang bingung itu, bingungnya itu memuncak, itu kadang-kadang di pinggir jalan, itu jalan sendiri orangnya itu ya, mungkin beringas-beringis, senyum-senyum sendiri, atau ketawa terbahak-bahak sendiri dan lain-lain. Nah, orang tersebut ternyata menderita gangguan jiwa. Nah, pesan esensial saya adalah, Pak Joko Widodo, berhentilah bermanuver yang aneh-aneh. Anda tidak mungkin menahan eskalasi demonstrasi anak-anak bangsa yang ingin melihat Anda segera lenyap dari panggung politik Indonesia. Jadi mohonlah ampun kepada Allah, Sang Ghafar dan Sang Ghafur, Sang Maha Pengampun. Anda, Mas Joko, menurut saya Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam. Bila akhirnya Bobi Nasution dan Kahiyang diseret ke pengadilan
dan pedagang martabak Markobar yang dananya disuntik puluhan miliar dari para bandit ekonomi, juga mantan penjual pisang goreng yang bermimpi akan jadi gubernur DKI dan lain-lain, akhirnya masuk ke pengadilan. Ya, mereka itu anak-anak Anda itu ya Mas Joko, Anda sudah finished, selesai. Ya. Jadi bisa-bisa Anda kena laknatullah wal malaikah wa nasi ajmain. Jokowi bisa dipenjara. Jokowi memang ternyata megalomaniak, memimpikan keinginan yang mengawang-awang, tidak berpijak di alam nyata. Bagi saya agak mengherankan juga ya guys, seorang tokoh sekaliber Amin Rais kerjaannya hanya mengolok-olok Jokowi secara personal, seperti mempermainkan nama Jokowi. Bukannya menyebutkan nama Jokowi dengan benar, Joko Widodo, Amin Rais sering mengolok-olok nama Jokowi yang ia panggil sebagai Mukidi, kemudian dipanggil secara tidak lengkap Joko Widot. Dan ia juga sering mengolok-olok nama Mulyono yang merupakan nama kecil Jokowi ketika belum diganti menjadi Joko Widodo. Iya, memang sudah menjadi fakta yang diakui oleh Jokowi sendiri ya guys. Karena waktu kecil namanya sempat diganti karena ia sakit-sakitan guys. Dan sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu, dan juga mungkin sampai sekarang masih tetap ada ya, bahwa anak kecil yang suka sakit-sakitan namanya diganti dengan harapan ia tidak sakit-sakitan lagi. Namun nama orang yang udah dikasih oleh orang tuanya sebagus itu, Joko Widodo, diolok-olok dengan berbagai macam cara oleh Amin Rais ya. Kalau misalnya kita melakukan hal ini kepada Amin Rais sendiri, gimana kira-kira guys? Misalnya nama Amin Rais, jangan kita sebutkan secara lengkap, tapi cukup kita panggil dengan Amin Rai saja, gimana? Suka nggak Pak Amin? Raimu. Iya, raimu atau bahasa Indonesianya mukamu itu adalah sebuah kata umpatan dalam bahasa Jawa yang cukup kasar ya guys. Kalau misalnya Amin Rais tidak suka namanya diolok-olok seperti itu, ya ia seharusnya juga tidak mengolok-olok nama Jokowi sedemikian rupa. Saya sendiri dari dulu sebenarnya sangat menghormati Amin Rais ya guys. Karena kita pernah bersama-sama berjuang memulai gerakan reformasi dari Yogyakarta sehingga akhirnya Soeharto bisa lengser. Amin Rais pun kemudian diangkat menjadi ketua MPR. Padahal rencana awalnya dari gerakan reformasi tersebut adalah mengusung Amin Rais sebagai calon presiden pengganti Soeharto ya guys. Yang mana saat itu belum ada yang berani mengusik-usik kekuasaan Presiden Soeharto, dan baru Amin Rais lah yang berani secara terang-terangan ia ingin untuk menjadi presiden menggantikan Soeharto. Dan para akademis mulai dari Jogja ya yang diikuti kemudian oleh seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia, akhirnya kita mendukung gerakan reformasi ini. Kita sering meneriakkan Amin Rais for President. And the rest is history. Yang terjadi kemudian adalah sejarah yang mana kita akhirnya berhasil mengganti presiden setelah 32 tahun berada di bawah kekuasaan Soeharto. Amin Rais memiliki banyak gelar akademis ya guys, yaitunya beliau merupakan seorang profesor, doktor, MA, Master of Arts, dan juga PhD, Philosophy Doctor ya dari universitas ternama di Amerika Serikat. Namun cara beliau menyerang Jokowi secara ad hominem sama sekali tidak mencerminkan semua gelar akademis yang dimilikinya tersebut ya guys. Sungguh disayangkan. Apa yang ia sampaikan seperti mengatakan Jokowi sebagai sakit jiwa, psikopat, dajjal, tiran, dan lain-lain sebagainya itu, seperti yang saya sebutkan tadi,
itu lebih cenderung kepada penghinaan terhadap presiden sebenarnya ya guys. Tapi untunglah Presiden Jokowi tidak seperti Kim Jong-un. Belum pernah kita dengar ada orang yang ditangkap gara-gara penghinaan terhadap presiden ya guys. Walaupun secara legal, secara hukum di Indonesia, pasal tentang itu ada dan jelas. Namun karena Presiden Jokowi bukanlah seorang diktator yang kejam, walaupun sering kita dengar tuduhan-tuduhan seperti itu ya guys, tapi buktinya orang-orang bebas saja mengucapkan apapun tentang Presiden Jokowi. Bahkan orang seperti Rocky Gerung pun bebas mengucapkan bahwa Jokowi itu adalah bajingan yang tolol di semua media massa di Indonesia ini. Namun tidak terjadi apapun padanya ya guys. Ia bisa bebas melenggang kemana saja dan bisa mengulangi ucapannya tersebut kapanpun ia mau. Dan ia akan tetap aman-aman saja. Nggak usah khawatir ya. Namun untuk mbah kita, eyang kita, yang kita hormati Bapak Amin Rais, saya sendiri ya menyayangkan juga ya guys. Hari-hari tuanya yang seharusnya diisi dengan kedamaian, keindahan, rileks, istirahat dengan tenang. Namun malah harus diisi dengan kata-kata yang penuh kebencian. Kata-kata yang dipergunakan oleh Mbah Amin Rais juga sangat kasar dan jauh dari norma-norma etika dan kesopanan ya guys. Yang lebih ironisnya lagi guys, seringkali beliau mengucapkan segala ujaran-ujaran kebencian terhadap Jokowi tersebut dengan berdiri di atas mimbar dan dengan kitab suci Al-Quran berada di depannya. Ia juga sering mengutip ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran yang ia rasa bisa mendukung argumennya untuk menghujat Jokowi tersebut ya guys. Sungguh sangat disayangkan sekali. Mungkin hal ini memang tergolong ke dalam politisasi ayat ya guys. Membawa-bawa ajaran agama untuk menyerang pribadi seseorang. Kira-kira apakah yang mungkin menjadi penyebab dari semuanya ini ya guys? Kenapa kelihatannya Amin Rais memiliki kebencian yang sangat mendalam, bahkan sampai ke ubun-ubun terhadap Presiden Jokowi ya? Padahal beliau, Pak Amin Rais dan juga Presiden Jokowi, mereka sama-sama berasal dari Solo. Sama-sama wong Jowo. Dan sama-sama alumni dari UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selaku wong Jowo, Pak Amin Rais tentu seharusnya mengerti unggah-ungguh ya guys, dan juga mengerti cara menghormati orang lain walaupun orang tersebut berseberangan dengan kita. Apakah mungkin sebenarnya Eyang Amin Rais ini iri terhadap Jokowi ya guys? Saya memiliki dugaan ke arah situ karena awalnya Pak Amin Rais ingin menjadi presiden namun cita-citanya tidak kesampaian. Sedangkan Jokowi yang bukan siapa-siapa, he was nobody, hanya seorang tukang kayu seperti yang sering diejekkan kepadanya, dan ia juga tidak pernah menyebut-nyebut bahwa ia bercita-cita sebagai presiden negara ini. Namun akhirnya ia berhasil menjadi presiden yang fenomenal. Presiden yang dicintai oleh banyak rakyatnya. Amin Rais di lain pihak, perjalanannya seolah-olah mentok sesudah ia menjabat sebagai ketua MPR. Setelah jabatannya di MPR berakhir, bintangnya seolah-olah meredup. Ia pun kemudian tersingkir dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang didirikannya. Dan keberadaan Amin Rais selaku tokoh nasional seolah-olah telah kehilangan relevansi ya guys, alias tidak relevan lagi.
Mungkinkah karena itu ia memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya untuk menyerang Presiden Jokowi, guys? Amin Rais kemudian berubah menjadi seorang pak tua yang menyedihkan. Sungguh sangat disayangkan ya, guys. Demikianlah video kita kali ini, guys. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Jika Anda belum menonton konten-konten dari Pak Amin Rais tersebut, silahkan berkunjung ke channelnya agar Anda bisa melihat dan mendengarkan secara langsung apa yang beliau sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini, guys, dan jika Anda berkenan, saya mohon dukungan Anda dalam bentuk tanda like serta subscribe. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.